Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa, yuk langsung aja gaskan lah. Seperti biasa-biasa aja, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia datang menemui Master Secretary Xuan, di mana Master Secretary Xuan dia pun meminta dan juga memenuhi syarat yang diberikan oleh Zauvan, 2000 batu rosochi yang dapat ditukar dengan muridnya. Hanya saja dia meminta dan juga memberikan satu saja kepada Zauvan yang nggak bisa diterima oleh Zauvan, di mana Zauvan dia mengatakan dua atau tidak sama sekali, yang membuat Master Secretary Xuan dia pun tidak menyangka kalau ternyata Zauvan memiliki mentalitas yang cukup luar biasa. Tapi mendengar juga kalau Zauvan dia datang bukan atas nama sekte alias datang dengan kepentingan pribadi, membuat Master Secretary Xuan dia pun tersenyum. Dan sepertinya dia memiliki rencananya sendiri. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Tuan Muda Xuan Soyu, ketika dia melihat seorang penjaga datang ingin menemui dan juga memanggil ciwi-ciwi itu Cucu dan juga Han Qiaiying, membuatnya pun bingung dan bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh ayahnya. Dan ketika pelayan itu ingin pergi menemui Cucu di sini, Tuan Muda Xuan Soyu dia mengatakan untuk tunggu sejenak biar dia ikut bersama dengan mereka. Ikut bersama dengan pengawal itu untuk memanggil Cucu dan juga Han Qiaiying. Dan di sini dia juga mengatakan kalau dirinya ingin melihat apa yang akan diberikan oleh Zauvan hingga membuat ayahnya Master Secretary Xuan hingga memanggil kedua wanita itu. Dan benar saja kini tak lama setelahnya di ruang bawah tanah, Cucu dia pun menyadari kalau Xuan Soyu kembali datang, yang membuatnya pun bertanya ada apa dan kenapa kau kembali, ujar dari Cucu. Namun di sini untuk Xuan Soyu dia pun tidak mengatakan apapun, hanya seorang penjaga yang mengatakan kalau dirinya mendapatkan sebuah perintah dari Master Sekte untuk dapat memanggil Qin Chen dan juga Qian Ying untuk dapat menemuinya di aula Master Sekte, yang membuat Cucu dia pun bertanya kenapa kami harus pergi bersama dengan dirimu, ucap dari Cucu. Namun di sini untuk penjaga dia mengatakan kalau dia nggak tahu alasannya kenapa. Namun yang dia tahu dia diminta oleh Master Sekte untuk dapat membawa Cucu dan juga Han Qiaiying untuk dapat bertemu dengan dua orang murid yang berasal dari Sekte Meije, dan dia memintaku untuk dapat membawa Dar dihajar. Si Tengi ini dihajar oleh Tengi lainnya, dihajar oleh Xuan Soyu, di mana Xuan Soyu dia mengatakan Kau harusnya hanya menyampaikan sebuah perintah dan kau tidak perlu berbicara yang gak penting, ucap dari Xuan Soyu. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Han Qiaiying. Dia gak menyangka kalau ternyata Kuilang beneran datang, dan itu membuatnya pun berpikir apa? Kuilang? Apakah dia ingin bernegosiasi? Tidak. Dia gak bisa melakukannya, itu pasti adalah Zauvan, ucap dari Han Qiaiying. Lelakimu luar biasa Qin Chen, ucap dari gadis ini ataupun tante ini. Waduh, udah tante-tante cuy, anaknya udah gede. Dan untuk Cucu dia pun tersenyum ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Han Qiaiying. Ya, itu adalah Zauvan, ucap dari Cucu. Namun melihat Cucu yang tersenyum membuat Xuan Soyu dia pun kesal dan tidak terima, dan dia mengatakan jangan senang dulu. Kalian mungkin dipanggil ke aula utama, tapi itu dilakukan hanya untuk dapat membuat kalian melihat Zauvan berlutut dan meminta ampun dan juga seperti binatang ternak, ucap dari Xuan Soyu, dan dia meminta kepada mereka untuk segera pergi cepat, bawa mereka, ucap dari Xuan Soyu. Namun ketika mereka akan pergi di sini, Subirohua dia pun meminta kepada Xuan Soyu untuk dapat membawanya juga, di mana Subirohua dia mengatakan tunggu, bolehkah aku ikut bersama denganmu melihat di aula utama, ucap dari Subirohua, yang membuat Xuan Soyu dia mengatakan ya, tentu saja kau boleh ikut senior Rohua, karena kau selama ini selalu saja menjagaku. Tapi sejak kau bertemu dengan iblis itu, kau selalu saja menjadi aneh dan kau telah berubah. Dan sepertinya kau juga telah terpesona oleh dirinya. Kalau begitu, baiklah. Aku akan membawa dirimu supaya kau dapat melihat siapa pemenang sejati di antara kami, ucap dari si Tengi itu, yang kini pergi bersama dengan mereka. Kau akan melihat yang sesungguhnya, ucap dari si Tengi itu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini di aula dari Master Sekte Zauvan dan juga yang lainnya, mereka pun menunggu kedatangan dari Cucu. Dan tidak butuh waktu lama, kini Cucu dan juga yang lainnya mereka pun datang. Namun kedatangan dari Cucu dan juga Han Qiaiying menotis bagi Kuilang, di mana dia mengatakan Qiaiying itu kau, ucap dari Kuilang yang
Berkata seperti itu yang mengejutkan juga bagi Han Qianyi ketika dia melihat sosok pria tua botak tepat di hadapannya. Dan ketika Quilang datang di sini, Han Qianyi dia pun langsung menghentikan Quilang yang mencoba untuk dapat mendekatinya. Tunggu, kau ini siapa? Ucap dari Han Qianyi. Namun untuk Quilang dia mengatakan, ini aku Quilang. Quilang. Di sini Han Qianyi dia pun kaget ketika dia melihat pria botak yang ada di depannya mengaku sebagai Quilang, karena seingatnya Quilang adalah pria berotot, rambutnya keker, badan yang keker, rambutnya gondrong, alisnya tebel. Tapi untuk pria yang ada di depannya kali ini botak, nggak punya alis, yang tentunya hal itu membuat Han Qianyi dia pun sampai bingung siapa yang ada di depannya ini. Namun untuk Quilang dia mengatakan, Han Qianyi, sudah lama kita tidak bertemu dan kau masih secantik dulu, ucap dari Quilang. Tapi untuk Han Qianyi tentunya dia pun bingung dengan pria botak ini. Lama tidak bertemu, kau banyak berubah, ucap dari Han Qianyi yang kaget ketika dia melihat Quilang jadi botak seperti ini. Sedangkan untuk Zhao Fan kini dia pun berjalan mendekati Cucu, di mana dia juga berujar, aku datang untuk membawamu pergi, ucap dari Zhao Fan. Tapi untuk Cucu dia pun hanya terdiam, memainkan rambut dan juga mengatakan, apa? Kau hanya ingin membawaku pergi? Dengar dan juga melihat sikap yang diberikan oleh Cucu membuat Zhao Fan dia sempat membeku sejenak sebelum dia mengatakan, tidak, aku tidak cuma ingin datang dan membawamu pergi, tapi aku ingin memberikan sebuah jawaban yang telah terlambat lebih dari 10 tahun. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Cucu dia pun terdiam. Benarkah? Apakah kau masih ingat dengan pertanyaannya? Ya, aku ingat, sambut dari Zhao Fan. Kau bertanya kepadaku, apakah aku memiliki sebuah alasan untuk tetap tinggal bersama dengan dirimu? Ya, aku mengatakan itu, tapi sayangnya jawabanmu sekala itu adalah tidak. Tunggu dulu. Di sini Zhao Fan dia pun mengatakan kalau dirinya di kala itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya hingga membuat tubuhnya jadi gemetar. Dan sekarang aku ingin memperjelas segalanya. Di sini Zhao Fan dia mengatakan satu-satunya alasanku ingin tetap tinggal bersama dengan dirimu karena aku ingin menghabiskan hidupku bersama dengan dirimu di rumah reot itu, di gubuk Huan Yu seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Karena di tempat itulah aku merasa hidup, dan di tempat itulah aku bisa bersama dengan orang yang tidak pernah ingin aku tinggalkan. Ucap dari Zhao Fan yang membuat hati Cucu dan juga rahimnya cenut mas. Waduh, di sini Cucu dia pun sampai membeku mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan. Tapi di sini untuk Cucu dia mengatakan, Uso, bohong, tidak betul. Waduh, dia mengatakan, enggak, kau sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatimu lagi kah? Tidak, sambut dari Zhao Fan. Di mana Zhao Fan dia mengulurkan lengannya dan dia mengatakan, tidak, kau bisa membuktikannya di sisa hidupmu bersama dengan diriku. Apakah kau ingin menghabiskan sisa hidupmu bersama dengan iblis ini? Ucap dari Zhao Fan yang membuat Cucu dia pun mengatakan, dasar iblis lancang. Baiklah, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk dapat mengawasimu bersama dengan diriku. Ucap dari Cucu yang kini dia meraih lengan dari Zhao Fan yang membuat kini mereka pun ya seperti inilah yang membuat kini Zhao Fan dia pun menarik Cucu masuk ke dalam pelukannya, di mana dia mengatakan, aku akan selamanya mendengar suaramu yang selalu mengawasiku di setiap hariku, dan semuanya apapun itu soal dirimu, semuanya tentang dirimu. Ucap dari Zhao Fan yang membuat mereka yang mendengarnya seperti terdiam. Mereka semua melihat sebuah drama cinta-cintaan dari seorang iblis, dan mereka juga tersenyum melihat sikap yang diberikan oleh Zhao Fan dan juga Cucu, sikap manis itu. Tapi tidak dengan si Tengge ini, di mana si Tengge ini dia pun kesal ketika dia melihat Cucu yang dekat-dekat dengan Zhao Fan, dan dia mengatakan, ayah, apa-apaan ini? Kenapa kau memberikan mereka? Dan kenapa kau memberikannya kepada iblis ini? Lalu bagaimana dengan penyakitku ya? Ucap dari Swan Soyu. Untuk Master Sekte Xuan dia mengatakan, Zhao Fan, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, dan sekarang jangan lupakan janjimu itu, Batu Roh Suci. Janji apa? Apakah aku pernah berjanji kepada dirimu? Ucap dari Zhao Fan yang membuat orang tua ini tentunya dia sangat-sangat marah ketika Zhao Fan berani bermain-main dengan dirinya. Zhao Fan, kau berani sekali. Kau saat ini ada di sekteku. Kau saat ini ada di sekte Xuan Dianku, dan kau berani. Kenapa? Memangnya kenapa kalau aku berada di sekte Xuan Dian? Saat ini aku telah mendapatkan apa yang aku mau. Lantas apa yang bisa kau lakukan? Ucap dari Zhao Fan yang nantangin balik. Waduh. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Zhao Fan. Dan kenapa nanggung lagi Min? Bang Jack kenapa nanggung terus Bang?
Bukan gue yang bikin nanggung coy dari sananya. Karena gue buat jawaban ini setiap ada episode baru langsung gue buat. Dah itu aja. Dan semoga aja kalian masih bisa terhibur dengan apa yang gue buat. Dan gue ini take voice-nya jam 6 sore. Pas banget jam 6 sore 18.01. Selesai gue take voice-nya. Dan semoga aja ini bisa gue upload di hari yang sama ya. Semoga aja. Soalnya gue abis ini mau ke Vaskes nih. Aduh, ada nyari-nyari juga nih di bagian itu, si deket si Tony kecil. Waduh. Jadi gue mau ke Vaskes dulu. Dan besok ibu mertua gue mau mau operasi tumor. Jadi tolong doanya aja kawan-kawan. Semoga aja ya sehat-sehat walafiat gitu. Operasinya ya sebenarnya dibilang operasi minor nggak juga sih, operasi besar juga, soalnya di biusnya total juga gitu. Ya, semoga aja ya berjalan dengan lancar lah. Ya lumayan juga BPJS, dan untuk kalian yang nggak punya BPJS ya bayarlah BPJS. Itu penting coy. Cuma 35.000 nyos sebulan. Bisa lah kalian beli seblak tuh 35.000 sekali makan duduk habis. Kebab dapat 2 biji tuh 35.000 cuman. Sebulan tuh nggak apa-apa. Oke. Dan untuk kalian yang punya rezeki lebih ya bisa lah pakai BPJS kelas 2 gitu atau 3. 100.000 cuman 100.000 sama 150.000 lah. Kecil kok. Dan itu aja untuk part kali ini, untuk jawaban dan sedikit curhat dari gua. Semoga aja ini masih bisa menghibur, dan tujuan utamanya sebenarnya adalah ngelor durasi aja. Waduh. Dah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.